Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah, Zat yang telah memberikan kepada kita kenikmatan berupa nikmat iman dan juga nikmat Islam, yang mana nikmat Islam dan iman ini adalah di antara puncak kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tanpa adanya iman di dalam diri kita, maka mungkin kita tidak akan bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Tanpa adanya iman di dalam diri kita, mungkin kita tidak akan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keimanan di dalam diri kita, maka kita pun mungkin akan senantiasa terjerumus di dalam dosa dan kemaksiatan. Maka dengan adanya iman ini, senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan di dalam diri kita keimanan, dan jangan sampai kemudian kita pun meninggal kecuali kita senantiasa dan terus menerus berjuang di dalam agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sampai kita meninggal dalam kondisi kekufuran. Jangan sampai kita meninggal dunia dan kita masih senantiasa berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan taslim senantiasa kita curahkan, kita haturkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, kepada para sahabat, dan kita kaum muslimin yang senantiasa mengikuti jejak baginda Rasulullah dan para salafun salih hingga datangnya hari kiamat nanti. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyampaikan berkaitan dengan adab al-ukhuwah, persaudaraan, disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala cintanya kita kepada sesuatu, baik kepada sesama kita, baik kepada makhluk yang lainnya, disebabkan karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bencinya kita, marahnya kita pun sama karena Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sampaikan pula bahwasanya kita sebagai seorang muslim harus benar-benar menempatkan cinta kita ini kepada orang-orang yang berhak untuk kita berikan cintanya. Kita harus memiliki sikap wala kepada kaum muslimin, dan juga kita harus memiliki sifat al-bara kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian terbalik. Kita memiliki sifat al-wala kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita kepada sesama kaum muslimin ya saling benci membenci. Kita perlihatkan sikap wara kita kepada mereka. Maka ini adalah sesuatu yang salah. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita berbicara berkaitan dengan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, itu fadilahnya, keutamanya sangat banyak sekali. Di antara keutamaan yang sebelumnya kita telah bahas adalah Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan bagi kita surga. Allah Subhanahu wa taala pun akan mencintai kita ketika kita benar-benar mencintai saudara kita, tidak lain dan tidak bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang hal-hal yang masih berkaitan
erat dengan persahabatan ini, di mana al-muallif, pengarang kitab ini mengatakan, wa amma adabuha fahiya an yakuna al-muttakhadhu akhan. Jadi orang-orang yang hendaknya kita jadikan sebagai saudara kita, kriteria-kriteria orang yang berhak untuk kita jadikan sebagai saudara kita itu tidak sembarang orang. Bahkan di dalam Islam diatur dengan baik dan benar. Karena mengapa? Ketika kita salah memilih saudara, maka agama kita pun akan terancam. Maka di dalam kitab ini disebutkan orang-orang yang berhak untuk kita jadikan saudara kita, orang-orang yang berhak untuk kita jadikan sebagai teman itu, yang pertama adalah an yakuna aqilan. Hendaknya orang yang kita jadikan sebagai teman di dalam kehidupan kita adalah orang yang berakal. Li'annahu la khaira fi ukhuwatil ahmaki wa suhbatihi. Karena tidak ada kebaikan yang akan kita dapat ketika kita memilih seorang teman yang mana teman tersebut dikatakan di sini adalah teman yang ahmak, teman yang bodoh, teman yang dungu. Jadi tidak ada kebaikan di sana. Ketika kita memilih orang-orang yang tidak berakal, orang-orang yang bodoh, maka tidak ada kebaikan yang dapat kita ambil di sana. Sehingga kita dilarang untuk memilih teman-teman yang bodoh atau tidak memiliki akal yang sehat. It qad yadurrul ahmakul jahil. Karena bisa jadi ketika kita berteman dengan mereka, orang-orang yang jahil tadi, itu akan memberikan dampak kepada kita, dampak yang buruk. Bahkan bisa membahayakan diri kita. Terlebih kalau yang membahayakan itu adalah agama kita. Bahaya sekali ketika agama kita terancam ketika kita berteman dengan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang bodoh. Ini yang pertama. Jadi hendaknya kita menyeleksi teman yang berhak untuk kita jadikan sebagai sahabat dalam kehidupan kita. Orang-orang yang benar-benar berakal, orang-orang yang senantiasa dapat menuntun kita, mengajari kita kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara hal yang harus kita perhatikan saat kita mencari seorang sahabat atau teman dalam kehidupan kita adalah yang kedua, husnul khuluq. Hendaknya orang yang kita cari adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Kita cari orang-orang yang memiliki kepribadian yang baik. It sayyi'ul khulqi aw khalqi wa in kana aqilan faqad taghlibu syahwatun aw yatahakkamu fihi ghadabun fayusi'u ila sahibihi. Karena bisa jadi ketika kita berteman meskipun dengan orang yang berakal tetapi dia tidak memiliki akhlak yang baik, kita berteman dengan orang yang berakal tetapi kepribadiannya buruk, bisa jadi suatu hari nanti orang tersebut akan dikalahkan oleh hawa nafsunya. Dia terbawa dengan syahwatnya, sehingga orang tersebut dapat dikuasai oleh hawa nafsunya, sehingga emosi, kemudian mereka berbuat buruk kepada kita. Kita pun akhirnya terkena imbas ketika kita memilih sahabat-sahabat yang memiliki akhlak yang buruk. Dan telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwasanya seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum ila man yukhalil. Sehingga jangan sampai kita memilih orang-orang yang sudah nampak keburukannya, kedua mata kita telah melihat orang ini tidak baik, kemudian kita jadikan sebagai sahabat. Ini dilarang. Karena di dalam pepatah dikatakan su'ul khulqi yu'di. Keburukan itu dapat menular. Keburukan seseorang itu dapat menular kepada orang lain. Artinya ketika kita berteman dengan orang yang buruk akhlaknya, maka artinya kita secara otomatis pun akan sedikit demi sedikit mengikuti keburukan mereka. Kita akan tertular keburukan mereka.
Mau tidak mau, sedikit demi sedikit kita akhirnya nanti akan ikut bersama dengan mereka. Kita bukannya mewarnai, bisa jadi kita yang menjadi terwarnai. Ini kalau teman yang kita jadikan sebagai sahabat adalah orang-orang yang kepribadiannya, akhlaknya tidak baik. Yang ketiga, di antara hal yang harus kita perhatikan berkaitan dengan siapakah orang yang berhak untuk kita jadikan sebagai teman, yang ketiga adalah an yakuna taqiyan. Hendaknya orang yang kita pilih tersebut adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annal fasiqa, karena orang yang fasik, al kharija an ta'ati rabbih la yu'manu janibahu. Ini yang ketiga. Jadi kita pilih orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pilih orang yang fasik. Fasik itu adalah seorang muslim yang senantiasa berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa meninggalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berbicara tentang fasik itu maknanya apa? Para ulama berbeda pendapat. Bahkan di antara ulama yang mungkin termasuk mutasyaddid, orang yang senantiasa meninggalkan sunnah-sunnah Nabi seperti sholat rawatib itu dimasukkan dalam kategori orang-orang yang fasik. Ini buat para ulama yang mutasyaddid. Jadi orang-orang yang bahkan meninggalkan sholat rawatib qobliyah ba'diyah itu ketika disengaja bisa masuk dalam kategori orang-orang yang fasik, orang-orang yang jauh dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang lebih daripada itu, fasik adalah orang-orang yang senantiasa bergelimangan dosa, senantiasa berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berbuat kemaksiatan. Orang-orang yang senantiasa meninggalkan kewajiban. Nah, ini fasik. Terlebih kewajiban seperti sholat. Maka orang ini adalah orang yang fasik. Orang yang tidak pernah berpuasa ketika Ramadan, sholat 5 waktu tidak pernah. Ini masuk dalam kategori orang-orang yang fasik. Jadi orang yang fasik adalah orang yang muslim pada hakikatnya, tetapi mereka senantiasa meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah bebankan kepada mereka. Atau orang-orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan, berjudi misalnya, berzina naudzubillah misalnya, atau hal-hal yang lainnya. Ini pun termasuk ciri dari orang-orang yang fasik. Nah, agama Islam memberikan kepada kita wejangan, perhatian yang sangat. Hendaknya kita tidak memilih orang-orang yang kita jadikan sebagai sahabat manakala mereka fasik, manakala mereka jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya tadi, sama hal yang kedua tadi, kita akan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Qad yartakibu didda sahibihi jarimatan la yubali ma'ha bi ukhuwati aw ghairiha. Karena bisa jadi orang yang fasik tadi ketika kita jadikan sebagai teman, kelak mereka akan berbuat jahat kepada kita dan mereka tidak menghiraukan kita. Kita akan dibiarkan saja. Li'anna man la yakhafullah. Pengarang kitab ini mengatakan karena orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, la yakhafu ghairahu, akan lebih tidak takut lagi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang manusia tidak takut kepada Allah, meninggalkan perintah itu kan termasuk dosa besar. Tidak sholat itu bahkan Allah Subhanahu wa taala ancam akan dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Maka dalam surat Al-Mudaththir Allah katakan, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Di antara sebabnya adalah dulu ketika kami di dunia tidak menjalankan sholat. Nah, orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya mereka berani kepada Allah. Jika mereka berani kepada Allah, maka kepada kita sebagai manusia akan lebih berani. Sehingga apa? Jangan sampai kita ceroboh dalam mengambil teman, memilih teman.
Ketika kita memilih orang yang salah, bisa jadi nanti kita pun akan ditinggalkan mereka. Mereka berbuat jahat kepada kita, kita tidak dihiraukan. Jika kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja mereka berani, terlebih kepada manusia seperti kita, mereka akan lebih berani. Jadi itu kiasannya. Ketika orang itu berani kepada Allah, meninggalkan perintah Allah, itu kan berarti seolah-olah mereka menentang Allah. Maka kepada manusia sesamanya akan lebih berani lagi. Bihalin minal ahwal, bagaimanapun keadaannya itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusahib illa mu'minan." Janganlah engkau berteman kecuali hanya kepada orang mukmin saja. Mukmin ya. Mukmin itu tingkatan kedua setelah muslim. Jadi janganlah engkau berteman kecuali hanya kepada orang yang mukmin saja. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, dan janganlah sampai orang makan dari harta benda kita kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh bin Baz rahimahullahu taala mengatakan berkaitan dengan hadis ini, hada 'inda ahli ilm. Ini adalah pendapat dari kalangan ahli ilmi. Ta'amu suhbah. Hendaknya makanan yang kita miliki ini, ta'aman yang kita hidangkan kepada saudara-saudara kita itu, hendaknya tidak kita berikan kepada orang-orang yang sembarangan. Hendaknya makanan yang kita miliki itu kita berikan kepada orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma ta'amud diyafah, sedangkan kalau makanan yang kita berikan kepada para tamu, fala yustaratu fiha taqi, maka tidak diharuskan orang yang memakan makanan kita yang kita miliki ini harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinna at-tazawur bainan nasi wa tawasul yakunu bainal mu'minina wa bainal akhyar. Tetapi apa, hendaknya kita saling mengunjungi kepada sesama kaum muslimin, kita saling berhubungan dengan kaum muslimin, hendaknya kita mencari orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita cari orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala juga. Wa yatajannabu suhbatul asyrar, dan hendaknya kita menjauhi teman-teman yang buruk. Wal fujjar, dan menjauhi teman-teman yang senantiasa berbuat kejahatan. Wala yakunu ta'amuhu lil akhyari wal atqiya, dan hendaknya apa, makanan yang kita miliki itu tidak kita berikan kecuali hanya mereka, orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ma yata'allaqu bid-diyafah, sedangkan yang berkaitan dengan penerimaan tamu, misalnya kita suatu hari ditamui atau ada seseorang yang datang ke rumah kita dan mereka adalah tamu, maka kita tidak boleh kemudian langsung menolaknya. Bagaimanapun kondisi dia, apakah dia termasuk orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa ataupun tidak, tetap kita terima. Dan kita pun harus memberikan kepada mereka suguhan yang baik, karena diantara keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka dapat ditunjukkan dengan apa? Dengan cara memuliakan tamunya. Siapapun tamunya, baik muslim atau non muslim, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau orang yang fasik, di antara keimanan kita adalah kita muliakan mereka. Jadi kita tidak harus pilih-pilih. Oh, ini tamunya bukan muslim, berarti kita tolak. Oh, ini tamunya bukan orang bertakwa, maka kita tolak, tidak. Tetapi ketika kita ingin mengundang seseorang masuk ke dalam rumah kita, makan makanan kita, hendaknya kita pilih orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Orang-orang tersebut kemudian dapat memberikan kepada kita doa-doa yang baik setelah mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akramat duyuf, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan kita
pun telah memberikan kepada kita contoh yang baik, di mana Nabi memuliakan orang-orang yang mengunjungi beliau. Wa warada alaihil kuffar wa ghairu kuffar. Dan yang datang ke rumah Nabi itu tidak hanya orang-orang muslim saja, bahkan orang-orang kafir pun mereka berkunjung ke rumah Nabi. Sehingga di antara bentuk keimanan kita kepada Nabi dan kepada Allah Subhanahu wa taala pun kita terima orang-orang yang datang ke rumah kita, kemudian kita muliakan mereka. Kita berikan minum, kita berikan makan, dan kita tidak harus pilih-pilih ketika itu adalah tamu kita. Tetapi ketika kita ingin mengundang seseorang, maka ini kita diperbolehkan untuk memilih siapa saja yang berhak untuk bertamu di rumah kita, memakan makanan hidangan yang kita buat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena juga di dalam hadis disebutkan almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Ketika orang yang kita cintai adalah orang yang bertakwa kepada Allah, kelak kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga bersama dengan mereka. Tetapi ketika cinta kita, kasih sayang kita berikan kepada musuh-musuh Allah, orang-orang yang fajir, orang-orang yang fasik, kita nanti akan bersama dengan mereka, dikumpulkan dengan mereka. Maka suatu hari datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang sesuatu hal. Pernah ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan terjadi kiamat? Ya Rasulullah, kapan akan terjadi kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang ini, "Madza a'datta laha?" Apa yang telah engkau siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat tadi? Mengapa engkau menanyakan kapan terjadi hari kiamat? Maka orang tadi berkata, aku telah menyiapkan cintaku kepadamu dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah persiapan dia untuk menghadapi yaumul qiyamah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, almar'u ala man ahab. Kalau modal antum untuk mendatangi atau menghadapi kiamat hanya cinta kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya kelak engkau pun akan dikumpulkan kepada orang-orang yang engkau cintai. Ketika benar-benar kita cinta kepada Allah, maka insyaallah kita salat tidak akan ditinggalkan. Ketika kita benar-benar cinta kepada Allah, insyaallah kita tidak akan meninggalkan puasa. Ketika kita benar-benar cinta kepada Allah, kita tidak akan meninggalkan zakat. Ibadah-ibadah yang lainnya pun kita akan senantiasa kerjakan. Sama dengan ketika kita cinta kepada Nabi, kita pun akan mengikuti jejak Nabi. Kita akan senantiasa melakukan sunnah-sunnah Nabi. Maka dengan modal cinta tadi, kita insyaallah akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid mengatakan berkaitan dengan larangan tadi, wala yunafi qauluhu alaihi salatu wassalam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan di atas tadi, la tusahib illa mu'minan, janganlah engkau berteman kecuali hanya orang yang beriman saja, wala ya'kul ta'amaka illa taqi, dan janganlah makan dari makanan yang kau miliki kecuali hanya orang-orang yang bertakwa saja. Itu tidak kemudian meniadakan perbuatan baik kita kepada mereka. Jadi hadis ini tidak kemudian melarang kaum muslimin dilarang berbuat baik kepada non muslim, tidak. Bahkan bisa jadi perbuatan baik kita kepada orang-orang yang fasik, perbuatan baik kita kepada orang-orang non muslim dapat menjadikan mereka masuk ke dalam agama Islam. Karena dikatakan lisanul hal, suri tauladan dari kita itu kadang lebih baik daripada ucapan kita. Mungkin orang tidak mengambil apa yang kita ucapkan, tetapi mereka melihat keseharian kita, bagaimana akhlak kita kepada mereka. Bisa jadi orang tertarik kepada agama Islam karena akhlak yang kita miliki, bukan karena ceramah kita, bukan karena ajakan kita. Maka dikatakan hadis tadi itu tidak melarang kepada kita dan tidak meniadakan tentang wajibnya kita berbuat baik kepada mereka. Karena bisa jadi perbuatan baik yang kita tunjukkan kepada mereka, kita perlihatkan kepada mereka, bisa menjadi sisi positif
untuk masuknya mereka ke dalam agama Islam. Dan berapa banyak orang-orang yang kemudian masuk ke dalam Islam, tertarik masuk ke dalam Islam karena melihat akhlak baiknya kita. Dan berapa banyak orang yang kemudian lari dari Islam, tidak mau masuk ke dalam Islam karena melihat akhlak kita yang buruk. Jadi ada sisi positifnya, ada sisi negatif dari akhlak yang kita miliki. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan berkaitan dengan orang-orang yang berhak untuk kita jadikan sebagai teman, di dalam sebuah syair dikatakan jalis ahlas sidqi wal wafa. Temanilah orang-orang yang senantiasa berkata jujur dan orang-orang yang senantiasa menepati janji. Ini diantara kriteria lain yang hendaknya kita perhatikan. Hendaknya kita menjadikan sahabat yang senantiasa berkata jujur. Jangan sampai kita pilih seorang teman yang lisannya senantiasa berdusta, yang senantiasa berbohong. Dan jangan sampai pula kita menjadikan seseorang menjadi teman kita, tetapi mereka senantiasa mengingkari janji-janji mereka, baik janji mereka kepada Allah ataupun janji mereka kepada sesamanya. Kita berteman dengan orang yang sering ngapusi. Jangan sampai kita menjadikan mereka sebagai teman kita. Karena mengapa? Bisa jadi teman-teman kita yang saat ini menjadi teman di dunia menjadi musuh kepada kita kelak di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman karib kita pada saat di dunia ini, teman-teman yang saat kita butuh kemudian dia datang, teman-teman yang saat kita sedih dia menghibur kita. Intinya teman-teman karib yang kita pilih saat kita di dunia ini, pada hari kiamat nanti kata Allah Subhanahu wa taala akan saling bermusuhan satu dengan yang lainnya, kecuali mereka yang berteman disebabkan karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam As-Sa'di rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini mengatakan al-mutakhallina 'alal kufri wal takdzib wa ma'siyatillahi li'anna mahabbatahum fid dunya li ghairillah. Sahabat-sahabat karib kita yang akan menjadi musuh kita di akhirat kelak adalah sahabat yang terjalin karena kekufuran kepada Allah. Jadi bukan karena iman tetapi karena kekufuran mereka. Sama-sama kufur, kemudian sama-sama pendusta. Orang-orang yang berdusta akan berteman dengan orang-orang yang berdusta. Orang-orang yang munafik akan berteman dengan orang-orang munafik. Orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah senantiasa akan berteman pula kepada orang-orang yang bermaksiat. Karena orang kalau hobinya bermaksiat akan merasa risih ketika memiliki teman orang-orang yang bertakwa. Sedikit salah dinasehati, sedikit salah ditegur, maka apa akan merasa panas. Sehingga orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang kufur kepada Allah akan berteman pula dengan ahlu maksiat. Jarang akan berteman dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang kita bacakan tadi, sahabat karib kita di dunia akan menjadi musuh bagi kita di akhirat kelak adalah sahabat yang disebabkan karena kecintaan kita kepada dunia, bukan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat fenomena saat ini ya banyak influencer-influencer yang mereka ini tugasnya adalah mencari kesalahan para asatidzah. Dicari satu persatu kesalahan kaum muslimin, kemudian disebarkan dan mereka saling tolong menolong dalam hal tersebut. Nah, mereka orang-orang yang saling tolong menolong, meskipun mereka luar biasa persahabatannya, luar biasa pertemanannya, tetapi karena bukan lillahi ta'ala, kelak di akhirat akan menjadi musuh. Bahkan di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Orang-orang yang seperti ini kelak pada hari kiamat akan menggigit jari mereka. Jari yang mereka miliki akan digigit sebagai bentuk penyesalan. Karena mengapa? Karena mereka telah berbuat zalim kepada diri mereka
berbuat dolim kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat dolim juga kepada sesamanya. Mereka akan gigit tangan mereka, jari mereka, seraya mereka berkata, ya laitani, seandainya aku dahulu ketika di dunia menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tuntunan. Aku meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak menjadikan si fulan A, si fulan B sebagai sahabat. Ini diantara bentuk penyesalan mereka. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Dan ini penyesalan yang kedua, wahai sekiranya dahulu kala ketika di dunia saya tidak mengambil si fulan, si A, si B, si C, si D sebagai teman karibku. Laqad adallani 'anidz dzikri, karena mengapa dahulu kala ketika di dunia mereka telah menyesatkan diriku dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang sudah ahlu maksiat akan dijauhkan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita senantiasa berteman kepada orang-orang yang fasik, kita akan dijauhkan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika waktunya sholat, kita tidak diingatkan. Ketika waktunya beribadah, kita akan dibiarkan saja, tidak ada pengingatan di sana. Karena mengapa? Kita saling sibuk terhadap dunia kita. Makanya mereka kemudian mengikit jari. Mereka berandai-andai sekiranya mereka ketika di dunia dulu menjadikan Rasul sebagai suri tauladannya dan tidak menjadikan si fulan si A, si fulan si B sebagai teman. Ba'da idja'ani, setelah kebenaran tersebut datang kepada saya. Kebenaran alhamdulillah telah nampak bagi kita. Banyak sekali jalan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali sekarang ini jalan untuk meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan zaman dahulu. Zaman saat ini kita telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menimba ilmu dari manapun caranya. Meskipun kita tahu bersama bahwasanya hidayah itu semata-mata adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki campur tangan berkaitan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dapat mampu mengarahkan mereka kepada kebaikan. Tetapi hidayah semata-mata miliklah Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah senantiasa kita selektif dalam memilih teman. Siapakah orang yang berhak untuk menjadi teman kita sehingga kita benar-benar beruntung ketika di dunia, terlebih ketika di akhirat nanti. Kemudian di antara ciri yang selanjutnya, di antara orang yang berhak untuk kita jadikan sebagai teman, di dalam kitab ini disebutkan mulaziman li kitabillahi wa sunnati rasulih, ba'idan anil khurafati wal bid'ah. Hendaknya orang yang kita jadikan sebagai sahabat adalah orang yang senantiasa dekat kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa dekat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita dekat kepada ahlul Quran, kita dekat dengan orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, kita dekat kepada orang-orang yang senantiasa hafidul Quran. Karena kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, orang yang berteman dengan orang yang soleh, masalu al-jalisis salih wa masalu al-jalisis su. Orang yang berteman dengan orang yang baik, dengan orang yang berteman dengan orang yang buruk, itu seperti ba'i'u al-misk, penjual minyak wangi dan orang-orang yang kerjanya pandai besi. Sehingga ketika kita berteman dengan orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, kita pun akan insyaallah mendapatkan kebaikan dari mereka. Kita tidak membaca, kita mendengarkan mereka membaca Al-Quran, pun akan sampai kepada kita pahalanya. Kita tidak membaca Al-Quran, tetapi kita memberikan fasilitas kepada mereka agar mereka dapat membaca Al-Quran, pun kita akan mendapatkan pahala yang sama. Maka di antara bentuk amal jariah kita adalah kita berikan harta benda kita untuk hal-hal yang baik. Kita titipkan harta benda kita titipkan Quran kita di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak orang yang membaca kitab yang kita titipkan, sebanyak orang yang membaca mushaf yang kita berikan, sebanyak itu pula lah pahala yang akan sampai kepada kita. Maka
barang siapa yang ingin agar senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pilihlah orang-orang yang senantiasa pula mendekatkan antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir di majelis ini adalah orang-orang yang taqi, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Maka ketika kita berteman dengan orang-orang yang soleh, kita akan didekatkan pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat ada saudara kita yang enggak hadir misalnya, kita akan bertanya-tanya, di mana ya fulan kok tidak kelihatan? Orang-orang yang senantiasa bersama dengan kita di masjid, ketika suatu hari tidak hadir di masjid, kita akan bertanya kepada diri kita, si fulan kok enggak hadir ya di masjid? Kemana kira-kira? Akan ada pertanyaan di sana, akan ada kerinduan di sana. Karena mengapa? Kadang setiap hari kita bertemu dengan mereka, kadang kita bermajelis bersama dengan mereka. Maka inilah buah di antara keimanan kita kepada mereka. Ketika orang-orang soleh kita jadikan sebagai teman, maka insya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pun akan mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita jalan agar kita senantiasa meniti jalan tersebut, hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita meniti jalan ke surganya. Maka di penghujung materi ini dikatakan, waqad aujaza hadhil adab fi ikhtiyaril ashab ahadus salihin. Dikatakan di sini seorang yang saleh berpesan, berwasiat kepada anaknya. Di mana wasiat orang saleh ini kepada anaknya? Dia berkata, ya bunayya, wahai anakku, idza uridat laka ila suhbatir rijal hajatun fashab man idza khadamtahu sanaka. Wahai anakku, sekiranya engkau sangat butuh kepada seseorang yang untuk menjadikan sahabat bagi dirimu, ketika kita butuh orang untuk kita jadikan sebagai sahabat karib, maka orang tua ini berpesan kepada anaknya, maka hendaknya engkau berteman kepada orang yang idza khadamtahu, ketika engkau membantu dia, sanaka, dia akan menjaga dirimu. Ketika kita berteman dengan orang, ketika kita membantu dia, dia pun akan membalas kebaikan dengan kita dengan apa? Dengan penjagaannya. Ketika kita membantu dia, dia akan menjaga kita. Maka bertemanlah dengan mereka. Wa in sahibatahu zanaka, dan apabila engkau berteman dengannya, engkau akan dihiasi dengan mereka. Mereka akan senantiasa menghiasi kita. Ketika kita ada kesalahan, mereka akan senantiasa menghiasi kita. Keburukan yang kita miliki akan dihiasi oleh mereka dengan kebaikan-kebaikan. Wa in qa'adat bika ma'unatan manaka, dan carilah teman ketika engkau sedang butuh pertolongan, mereka akan mencukupi dirimu. Ishab, bertemanlah, man idza madatta yadaka, kepada seseorang yang engkau mengulurkan tangan kepada mereka, bi khairin, dengan kebaikan, maddaha, mereka pun akan membalas kebaikan tersebut. Wa in ra'a minka hasanatan addaha, dan bertemanlah dengan seseorang yang ketika engkau berbuat baik kepadanya, addaha, mereka akan senantiasa menghargai kebaikan kita. Wa in ra'a sayyi'atan, dan bertemanlah kepada seseorang yang ketika kita berbuat keburukan, saddaha, dia akan menyempurnakan keburukan tadi, dia akan menutupi keburukan tadi. Ishab, bertemanlah kepada seseorang, man idza sa'altahu a'taka, kepada seseorang yang ketika engkau meminta bantuan kepadanya, ketika engkau butuh kepada sesuatu hal, a'taka, dia akan memberikan bantuannya kepadamu. Wa in sakatta ibtadaka, dan bertemanlah kepada seseorang yang saat engkau diam terhadap dirinya, dia memulai untuk menegur dirimu. Wa in nazalat bika nazilatun wasaka, dan bertemanlah kepada seseorang yang ketika engkau ditimpa musibah, wasaka, mereka menghibur dirimu. Ishab man idza qulta saddaqa qaulaka, bertemanlah kepada seseorang yang ketika engkau berkata, dia senantiasa membenarkan ucapanmu. Ishab wa in hawaltuhuma amran ammaraka, dan bertemanlah kepada seseorang yang ketika engkau menghadapi suatu urusan, engkau akan dijadikan sebagai pemimpin. Wa in tanaza'tuma syai'an atharaka, dan bertemanlah kepada seseorang yang ketika engkau sedang berantem dengan dirinya, ketika engkau sedang bermasalah dengan dirinya,
dia akan mendahulukan pendapat-pendapat dirimu. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah akhir dari pembahasan kita berkaitan dengan siapakah orang yang berhak untuk kita jadikan sebagai teman di dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita teman-teman yang baik, teman-teman yang dapat mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang senantiasa dapat menjadikan kita senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah untuk lebih barokahnya majelis kita ini, kita akhiri majelis kita dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.